Mari kita mulai dengan sebuah cerita yang terdengar seperti dongeng, tapi ini nyata. Ada dua pria dengan latar belakang yang sangat bertolak belakang. Pria pertama bernama Richard Fuscon, lulusan Harvard, punya gelar MBA dan menjadi eksekutif di Merrill Lynch. Dia begitu kaya sampai di usia 40, dan dia sudah masuk daftar 40 under 40. Dia punya rumah seluas 1.600 meter persegi, dengan 11 kamar mandi, 2 kolam renang, dan lift pribadi. Richard adalah orang yang sangat pintar secara akademis dan teknis tentang uang. Pria kedua bernama Ronald Reid. Dia bukan lulusan Harvard. Dia bahkan tidak kuliah. Ronald adalah seorang penjaga pom bensin selama 25 tahun dan tukang sapu di Jekini selama 17 tahun. Dia hidup sangat sederhana di sebuah rumah kecil. Hobinya cuma memotong kayu bakar dan makan di kafetaria murah. Tahun 2014, Ronald Reid meninggal dunia. Dan disitulah seluruh dunia terkejut. Ronald Reid, si tukang sapu itu, meninggalkan warisan sebesar $8 juta atau sekitar 120 miliar rupiah. Dia menyumbangkan $6 juta ke rumah sakit dan perpustakaan setempat. Sementara di sisi lain, di tahun yang sama, Richard Fuscon dinyatakan bangkrut total. Rumah mewahnya disita oleh bank setelah dia gagal membayar hutang yang menumpuk akibat investasi yang terlalu agresif. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang tukang sapu bisa mengalahkan eksekutif Harvard dalam permainan uang? Jawabannya sederhana. Uang bukanlah soal seberapa pintar kamu di kelas matematika, tapi soal seberapa baik kamu mengendalikan perilakumu. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Psikologi di balik uang. Pernahkah kamu melihat orang yang rela menghabiskan seluruh gajinya untuk membeli tiket lotre, padahal mereka kesulitan makan? Atau melihat orang kaya yang begitu pelit, sampai tidak mau menikmati hasil jerih payahnya? Kita sering menghakimi mereka dan bilang, "Ah, dia gila." Tapi Morgan Housel, penulis buku ini, bilang, tak ada orang yang benar-benar gila. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Kamu dan saya tumbuh di generasi yang berbeda, di bawah pengaruh ekonomi yang berbeda, dan dengan orang tua yang punya nilai berbeda soal uang. Orang yang tumbuh di masa krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia akan punya ketakutan yang berbeda terhadap investasi dibandingkan orang yang tumbuh di masa ekonomi sedang booming. Apa yang masuk akal bagi saya mungkin terlihat bodoh bagimu. Namun, masalahnya adalah kita sering membuat keputusan finansial bukan berdasarkan tabel Excel, tapi berdasarkan makan malam keluarga, ego, rasa iri, dan rasa takut. Kita tidak hanya mencari keuntungan, kita mencari ketenangan pikiran. Jadi, sebelum kamu menghakimi keputusan keuangan orang lain atau keputusanmu sendiri di masa lalu, pahami dulu bahwa setiap keputusan itu diambil berdasarkan narasi hidup yang sedang mereka jalani saat itu. Dunia ini adalah tempat yang sangat kompleks. Kita sering terlalu cepat memuji orang sukses dan terlalu cepat merendahkan orang yang gagal. Kita lupa ada satu faktor besar yang sering kita abaikan: keberuntungan dan risiko. Mari kita bicara soal Bill Gates. Kita semua tahu dia jenius, tapi tahukah kamu betapa beruntungnya dia? Tahun 1968, hanya ada satu sekolah menengah di seluruh dunia yang punya komputer tercanggih saat itu, Lakeside School, dan Bill Gates kebetulan bersekolah di sana. Peluang seorang anak sekolah punya akses ke komputer tahun itu adalah 1:1 juta. Di sekolah yang sama, Bill Gates punya sahabat bernama Ken Evans. Sama jeniusnya, sama ambisiusnya, tapi Ken tidak pernah menjadi pendiri Microsoft. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum lulus sekolah. Peluang meninggal dalam kecelakaan gunung juga sekitar 1:1 juta. Bill Gates mendapatkan sisi keberuntungan 1:1, sementara Ken Evans mendapatkan sisi risiko 1:1. Intinya adalah, jangan terlalu sombong saat kamu sukses, karena mungkin ada peran keberuntungan di sana. Dan jangan terlalu keras pada dirimu saat gagal, karena mungkin kamu sedang menghadapi risiko yang memang
tidak bisa dihindari. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol, yaitu prosesnya, bukan hanya hasilnya. Ada sebuah cerita menarik tentang dua penulis besar yang hadir di sebuah pesta mewah milik seorang manajer investasi miliarder. Salah satu penulis berbisik, "Lihatlah, tuan rumah ini. Dia menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari dibandingkan yang kamu hasilkan dari seluruh buku yang pernah kamu tulis." Penulis itu menjawab dengan tenang, "Iya, tapi saya punya sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki." "Apa itu?" tanya temannya. "Saya punya rasa cukup. Salah satu penyakit mental terbesar di zaman modern adalah lifestyle creep atau kenaikan gaya hidup. Begitu gaji naik, keinginan kita ikut naik. Begitu punya mobil biasa, kita ingin mobil mewah. Kita terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kenapa ini berbahaya? Karena saat kamu tidak punya rasa cukup, kamu akan mulai mempertaruhkan hal yang berharga, seperti reputasi, keluarga, dan kesehatan, untuk mengejar hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Lihatlah kasus-kasus korupsi atau penipuan investasi besar. Mereka pelakunya sudah kaya raya, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti, mereka kehilangan segalanya. Ingatlah, kebahagiaan adalah hasil dari apa yang kamu punya dibagi dengan ekspektasimu. Banyak orang mencoba meniru strategi investasi Warren Buffett. Mereka belajar cara dia memilih saham, cara dia membaca laporan keuangan. Tapi mereka melupakan faktor terpenting yang membuat Buffett menjadi orang terkaya di dunia. Waktu Warren Buffett mulai serius berinvestasi sejak dia berusia 10 tahun. Saat dia berusia 30 tahun, dia punya kekayaan sekitar $1 juta. Bayangkan kalau dia adalah orang biasa yang baru mulai investasi di usia 30 dan pensiun di usia 60. Kekayaannya mungkin tidak akan pernah kita dengar. 90% lebih kekayaan Buffett didapat setelah dia berusia 65 tahun. Rahasianya bukan karena dia paling pintar, tapi karena dia tidak berhenti. Kekayaan adalah hasil dari bunga berbunga compounding. Ini seperti menanam pohon. Masalahnya, banyak orang tidak sabar. Mereka ingin pohonnya langsung berbuah besok pagi. Akhirnya mereka sering bongkar pasang investasi dan justru merusak pertumbuhannya. Kunci dari uang adalah bertahan hidup, survival. Kamu tidak perlu jadi investor paling hebat sejagat raya. Kamu cukup jadi investor yang lumayan hebat, tapi kamu melakukannya secara konsisten selama puluhan tahun tanpa melakukan kesalahan konyol yang membuatmu bangkrut. Ini adalah bagian yang paling menampar. Kita sering salah kaprah mengartikan kekayaan. Saat kita melihat seseorang mengendarai Ferrari seharga 5 miliar, secara otomatis otak kita berpikir, wah, dia kaya. Padahal, secara matematis, satu-satunya hal yang kita tahu dari orang itu adalah uangnya berkurang 5 miliar. Atau dia punya hutang 5 miliar sejak dia membeli mobil itu. Kekayaan wealth adalah apa yang tidak kamu lihat. Wealth adalah mobil mewah yang tidak dibeli. Wealth adalah jam tangan Rolex yang tidak dipakai. Wealth adalah opsi yang kamu miliki di masa depan. Wealth adalah uang di bank yang memberikanmu kebebasan untuk berkata tidak pada bos yang menyebalkan, atau kebebasan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Banyak orang ingin menjadi jutawan, tapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah menghabiskan $1 juta. Padahal, menghabiskan uang adalah cara tercepat untuk berhenti menjadi kaya. Inilah kenapa banyak artis atau atlet terkenal bangkrut setelah masa jayanya habis. Mereka punya banyak income pendapatan, tapi mereka tidak membangun wealth kekayaan. Di akhir hari, uang hanyalah sebuah alat, dan dividen tertinggi atau keuntungan terbesar yang bisa diberikan oleh uang bukanlah barang mewah, melainkan kontrol atas waktumu. Memiliki kemampuan untuk bangun di pagi hari dan berkata, hari ini saya bisa melakukan apapun yang saya mau, dengan siapapun yang saya mau, selama yang saya mau, adalah bentuk kesuksesan finansial tertinggi yang bisa diraih manusia. Jangan biarkan uang
menjajah hidupmu. Jadikan uang sebagai pelayan yang setia, agar kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Hubungan antar manusia, kesehatan, dan pertumbuhan jiwa. Karena pada akhirnya, kita tidak akan membawa saldo bank kita ke liang lahat, tapi kita akan meninggalkan kenangan tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita di dunia ini. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk perjalanan finansialmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tulis di kolom komentar bab mana yang paling mengubah cara pandangmu soal uang. Tetap tumbuh, tetap bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.